perjalanan akhirnya jadi pendeta. Sudah jalan yang benar, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Masih lah ada marah-marah sedikit lah mungkin lah. Itu manusiawi ya. Manusiawi kita lah. masih lihat itu sebagai sisi manusiawinya. Yang penting udah nggak ini ya main narkoba, udah nggak main cewek ya. Baratnya udah jalan, udah meninggalkan dosa yang lama nih. Dosa yang baru datang dosa yang baru ada lagi ya. Tapi tidak separah yang dulu lah dalam berproses. Pernah lu ngalamin berhadapan dengan gaib? Wah, sering banget bro. Gua baru bertobat aja setiap hari mimpi gua ditarik sama setan. Jadi kita ada keluarga dari dukun nih. Jadi ya beberapa tanpa kita sadar ketika kita ikut Tuhan, sepertinya kita ini aman-aman saja, tapi tanpa sadar kalau hidupmu tetap tidak bisa diberkati, berkat lu nggak bisa tetap, rumah tangga lu hancur terus, berarti ada sesuatu yang terjadi, itu kan turun-temurun, keturunan. Jadi kalau misalnya lu utang dan lu nggak bayar nih, tiba-tiba lu meninggal, yang harus bayar siapa? Anak istrimu loh. Ya kan, itu kan terikat kontrak. Demikian pula tanpa sadar kita yang suka main barang-barang mistis, gaib, kita juga terikat dengan kontraknya setan. Nah, kita misalnya kita bertobat, ya jelas setan nggak rela bro. Tanpa sadar, itu hari pertama saya udah di mimpi saya ditarik begitu tangan begitu banyak, tarik saya turun dan saya lari cuma ke satu salib, ada satu salib terang banget. Gua pegang salib itu bro, di kakiku ditarik setiap hari, setiap malam tuh. Minggu kedua aku mimpi berkelahi sama tuyul, setanmu mulai datang genderowo, datang kuntilanaknya, rame setannya bro. Setiap hari selama 1 bulan gua berkelahi sama setan. Itu di dalam mimpi. Di kenyataan saya beberapa kali sempat diliatin sama makhluk. Ada satu makhluk yang ganteng sekali dan dia mungkin pangeran kegelapan. Saya pernah, ya kalau orang-orang bilang itu Lucifer. Saya pernah ketemu dengan, ada mungkin orang tahu bahwa dia itu adalah malaikat Muriel yang jatuh, dan hari ini ketika dia jatuh namanya Abaddon. Abaddon adalah setan yang terkuat nomor 2 di bumi ini. Dan saya pernah ketemu dia ketika saya sedang nyembah di Kalimantan Selatan. Saya nyembah dan saya ketemu dia. Dan tanpa sadar mereka marah banget sama saya, dan tanpa sadar di pelayanan saya sebagai seorang penginjil sebelum saya punya gereja sendiri, itu setiap hari saya masuk hutan-hutan di satu tempat. Saya ketemu dengan dukun kita tantang semuanya, mereka santet, nggak bisa santet, mereka bertobat. Ya, kita ketemu pengalaman gaib itu hampir setiap hari. Orang-orang poses, tiba-tiba kerasukan setan, itu sering. Wih, itu stres dong. Stres sih enggak, karena begini, setan itu memang makhluk roh ya. Mungkin mereka hebat menurut orang, tapi begini, sekali lagi saya ini tidak punya apa-apa. Tapi begitu saya berserah sama Tuhan yang tidak terbatas, sebenarnya setan-setan itu pun harus tunduk sama Tuhan. Jadi bukan kekuatan saya, jadi saya nggak pernah takut sama setan. Dulu yang gue takut sama miskin bro. Semua orang setan gue nggak takut. Emang iya deh, orang tuh nggak takut setan, orang takut miskin sih. Bahkan sekarang itu di konten-konten YouTube setan dipukulin. Iya, karena dia takut miskin. Iya kan? Jadi setan ini sebenarnya kasihan, korban juga. Tapi setan itu punya pengaruh yang berbahaya. Tanpa sadar kita ketawain dia, tapi justru kita yang terikat dengan pengaruhnya dia. Kita yang diketawain. Karena tanpa sadar dia bikin satu, misalnya media ini kalau kita pakai dengan baik jadi baik. Tapi kalau kita pakai dengan jahat, itu jadi konten yang berbahaya. Betul. Contoh, keluarga hari ini. Dulu kita meja makan ketawa-ketawa, sharing banyak hal. Kita bisa bicara dari hati ke hati. Hari ini sharingnya gimana? Sharingnya handphone masing-masing, men. Dengan kemajuan teknologi, di mana sebenarnya itu tidak ada masalah. Tapi penguasaan diri kita ini yang paling susah. Nah, lu sendiri, setelah melewati semua proses itu, akhirnya kemudian lu menikah. Kemudian lu punya anak, kemudian lu menjadi seperti sekarang. Apa hikmat yang akhirnya lu bisa dapat dan lu bisa kasih kepada orang dari perjalanan hidup lu? Wow, itu saya agak sulit ngomong ya, karena begini, hidupku semua cuma karena kemurahan. Aku berangkat dari nggak bawa apa-apa, men. Dari 0 rupiah. Saya pernah susah.
Orang-orang sekarang melihat bahwa gue ini diberkati tanpa sadar, mereka nggak tahu proses di balik berkat itu. Iya, kalau ngomong kayak gini kan terdengarnya kayaknya gampang gitu ya. Gampang banget, padahal Satu kata itu melewatinya tuh setengah mati. ya. Gue pernah di satu titik 6 bulan gue nggak pakai sabun, sampo, odol gigi. Gue nggak punya apapun, gue cuma cuci baju, cuma dicelup di air, terus jemur, selesai. Ini dalam proses pelayanan. Dalam proses hutan pelayanan. ya. Gue nggak punya duit sama sekali dan gue nggak minta orang, cuma berharap sama-sama Tuhan. Dan setiap hari gue lihat mujizat. Mujizat apa yang terlihat? Untuk sekarang, waktu yang susah, 6 bulan aku nggak lihat mujizat. Sampai itu kan proses, seperti Mas. Mas kalau nggak dibakar di titik 967 derajat itu, dia nggak bisa jadi emas. Kurang di bawah itu nggak akan jadi emas. Dia harus di titik yang paling panas. Iya. Bahkan ketika ada perak itu harus keluar dulu. Dibuang perak semua, berarti tanpa sadar kita pun setiap hari kita diproses. Nah, 6 bulan dimurnikan sampai kita betul-betul jadi sesuatu yang indah. Tanpa tampaknya orang-orang melihat kita, wow, mereka melihat, wow, kita ini beda gitu loh. Nah, ketika saya mengalami proses selama 6 bulan, itu benar-benar menderita secara jiwaku, secara batinku menderita. Makanya ada lagunya tuh. Gimana dia? Gue lupa. Gue jarang ke gereja soalnya. Iya. Gue menderita bro, secara batin dan jiwa gue mungkin ya. Waktu itu gak ada duit, dilecehkan, gak ada teman, gak ada punya asap. Gue gak punya apa-apa men. Gue hanya punya pengharapan sama Tuhan. Iya, berjalan dengan telanjang. Bermodalkan dengan keikhlasan, berserah diri. Ya. Kompasnya iman. Itu adalah titik paling sulit untuk dicapai seorang manusia. Benar sekali. Karena kita selalu mengandalkan materi yang kita punya untuk membuat kita confidence, nyaman, semangat, comfort, nyaman, yes, dan yakin. Ya. Belief system ini yang lu punya, ini sulit banget untuk dicapai. Dan kemudian kita harus jalanin. Kalau gue tangkep, bertobat malah bikin hidup jadi susah, bos. Ya. Secara manusiawinya. Secara manusia. Makanya gue selalu bilang, lu ngapain tobat? Nah, Karena bukan akan jadi bagus dulu, akan dihajar dulu sampai titik tertinggi di mana lu diproses supaya seperti yang tadi lu bilang, dimurnikan dulu. gue cerita dikit bro. Justru memang bertobat ini masuk akal banget. Pertanyaan lu keren banget. Bertobat bikin orang lebih susah. Benar. Ya, Benar. Awalnya. Karena proses mengeluarkan dunia daging itu dari hidup kita itu berat banget. Lu yang dulu suka ngerokok, lu yang suka mabuk, lu suka perempuan, lu suka happy, lu suka have fun, lu suka, cewek-cewek, iya, lu suka ngapain semuanya bro. Dan mengeluarkan dan meninggalkan kebiasaan itu berat banget. Iya. Nah, memang berat. Nah, seperti saya, seperti 6 bulan itu berat banget loh. Iya. Gue gak punya kepercayaan diri lagi sampai di titik Tuhan memaksa saya dari titik protes, marah, senyum, dan akhirnya mengucap syukur di titik yang paling rendah dalam hidupku. Thanks Lord. Kalau memang ini begini, ya wes, saya tetap berserah. Iya. Justru waktu di titik saya berserah, saya lihat mujizat. Lihat mujizat. Tapi harus lewat proses itu, marah, ini, itu, sampai capek. Dia nggak suka ciptaannya ini kotor. Bayangin lu masuk rumah lu kotor, enak nggak? Ya, nggak enak. Tuhan suka dia buat manusia ini bersih supaya dia berdiam dalam manusia itu nyaman, bro. Nah, tapi menurut daging kita itu menderita. Tapi tanpa sadar itu awal. Gua diproses luar biasa dari susah, miskin, gak punya apa-apa. Harga diri gua hancur dari seorang yang punya segalanya, kebanggaan, gua punya power. Tiba-tiba gua less power, tidak bisa apa-apa, gua hanya bisa diam, gua malu. Tuhan mainkan itu perasaanku, hancurkan egoku, hancurkan kesombonganku, hancurkan kehormatanku. Sepertinya jahat, tapi itu bukan Tuhan senang. Tuhan pun sedih sebenarnya. Tapi untuk membuat Rex jadi lebih baik, mungkin itu satu-satunya jalan. Karena Rex nggak pernah merespon dia. Tanpa sadar. 11 tahun saya berproses bersama dengan Tuhan. Di titik saya nggak punya apa-apa. Tuhan kirim teman-teman yang hebat. Gue punya saudara yang lebih dari saudara. Namanya Matthew. Saudara yang lebih daripada saudara. Iya. Matthew itu tolong gue luar biasa. Dia orang paling berjasa dalam hidup gue. Iya. Dia ketika gue nggak punya apa-apa,
Dia datang seperti saudara yang banget. Rex, lu butuh apa? Dia nolong gue berkali-kali. Dan itu membangkitkan kepercayaan diriku. Iya. Sampai di titik orang-orang bilang proses sama Tuhan itu berat. Gue nggak punya apa-apa, men. Tapi Tuhan suruh gue ke Surabaya. Tanpa sadar gue datang ke Surabaya dengan modal gue siap kos. Bawa istri, bawa anak dengan uang 200.000. Masuk akal, bisa hidup nggak kira-kira? Iya. Iya. Gue nggak kerja, men. Gue nggak kerja. Gue nggak punya apa-apa. Tapi tanpa sadar, proses inilah yang membuat Tuhan itu nyaman. Tanpa sadar, gue ditolong lagi oleh Matthew. Dikasih apartemennya, pakai apartemennya tinggal. Di apartemen itulah yang gue bilang sama-sama Tuhan, sama-sama istriku. Kita berdoa, Tuhan suruh kami datang ke Surabaya ngapain sih? Tanpa sadar, dari berproses itu Tuhan berkati kita. Tapi sebelum Tuhan memberkati kita, dia lihat kita dulu gimana. Gue dengan istri saya akhirnya mulai pelayanan memberi makan orang-orang miskin di jalanan. Dari lima orang yang makan bukan Kristen, bro. Oma-oma, nenek-nenek yang jilbaban, Semua agama makan. Dan 5 orang terima nangis. Aku puluhan tahun sapu di tempat ini nggak ada yang kasih gue makan. Hatiku tercabik-cabik. Di mana kasih ini ada, Tuhan? Tuhan mengasihi saya, kan? Tuhan bawa saya di titik ini, Tuhan. Saya mau, Tuhan, Engkau berkati saya. 2 bulan kami jalan ini. Akhirnya kami kasih makan 50 orang. 50 orang dulu. Tapi dari 50 orang ini Tuhan lihat, anak ini beda nih. Tiba-tiba gue dibeliin pengusaha rumah di perumahan elit di Surabaya. Cash atas nama gue, bro. Masuk akal nggak? Iya, nggak masuk Dan itu kakakku sendiri. Dia beliin gue rumah, bro. Gue punya rumah akhirnya. Nggak punya apa-apa. Dengan modal 20.000 perak. Keluar dari tahun 2008. 2019, 11 tahun. Gue menderita. Akhirnya gue punya 1 rumah. Tanpa sadar, ketika dunia itu sudah mulai hilang, cara hidup kita jadi lebih baik. Kita nggak lagi menjadi orang yang egois. Gue diberkati untuk memberkati. Tanpa sadar dari 50 orang kami kasih makan. Hari ini di Surabaya 10.000 orang setiap bulan bisa makan gratis. Udah ada berapa firman ya dalam perjalanannya dia nih. Kebetulan gue baca Alkitab juga. Ya, gue baca Al-Quran juga. Gue salah satu penyuka firman Tuhan. Ada satu gue dapat tadi, daging itu lemah, roh penurut. Kemudian ada lagi yang gue dapat, bahkan burung di langit pun Tuhan pelihara. Terus ada lagi yang gue dapat, carilah kerajaan Allah beserta segala isinya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terus ada satu lagi, barang siapa memberi tidak pernah kekurangan. Ada seorang yang kaya, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, aku udah berpuasa nih, aku udah doa nih, gue udah beri nih perpuluhan, gue udah kasih berkat nih Tuhan, thank you ya. Ada satu ibu-ibu miskin banget, dia datang cuma kasih 2 sen. Dia bilang, Tuhan, gue gak punya apa-apa. Yang ada pada aku cuma ini yang paling berharga. Muridnya bilang apa? Tuhan, yang mana itu yang diterima? Yang satu puasa loh, doa. Yang satu gak pernah doa mungkin. Tapi dia datang dengan Tuhan dengan rasa bersalah dan dia bawa 2 sen dari seluruh hidupnya. Dia kasih 2 sen ini, dia gak tahu besok mau makan apa. Tuhan bilang apa? Yang diterima di atas adalah ibu-ibu ini. Padahal ini satu orang kaya. Lebih banyak nih. Bukan jumlah, tapi nilai. Makanya mau kaya, nilaimu harus bagus di mata Tuhan. Nilaimu harus bagus di sesama. Datangnya harus dari hati. Hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang jujur, hati yang punya kerendahan hati. Maka ada satu firman lagi, masuk lagi tuh. Yes. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada satu cerita. Yes. Sama dengan cerita Pendeta Rex. Yes. Ada satu orang yang selalu datang di depan altar Tuhan, Ya. berdoa setiap hari. Ya. Dia mengikuti perintah Tuhan, Ya. dan hidupnya tidak bercelah. Benar. Kemudian ada satu orang yang sangat banyak dosa. Benar. Dia masuk, tapi dia tidak berani, maka dia berdiri paling luar. Betul sekali. Kemudian suatu hari Tuhan datang.
orang semua yang mengetahui cerita itu berpikir bahwa Tuhan akan melihat kepada orang yang paling depan itu yang selalu berdiri di depan. Ternyata Tuhan tidak datang untuk dia. Maka orang di depan protes dia. Dia bilang, Tuhan, kenapa kau tidak melihat kepadaku? Bukankah aku yang taat? Bukankah aku yang selalu mengutamakanmu dalam hidupku? Kemudian Tuhan berkata, ya betul kau melakukan itu, tapi tidak ada kerendahan hati di dalam penyembahan. Sesungguhnya aku datang untuk orang yang di belakang itu. Maka orang yang di belakang itu gemetar dia. Takutan. Dia bilang, tahu nggak apa? Tuhan, maaf, saya tidak pantas karena saya berdosa. Mungkin hanya orang-orang yang berhikmat yang bisa menangkap cerita itu. Terus dulu, kita akhiri. Sudah 1 jam soalnya. Bisa panjang kali.